Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah sehat selalu ya untuk kalian semuanya. Jadi kita akan memulai mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia mengenai teks deskripsi. Jadi sebelum mengarah pada mata pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, dipersilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih untuk Budi untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Jadi di sini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Sebelumnya, siapkan dulu perlengkapannya seperti buku paket, buku-buku yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Diharap untuk tenang ya anak-anak, jangan ramai karena nih pagi hari ini kita memang semangat ya, tapi semangat kita tuh mengarah kepada pelajaran pada hari ini, bukan yang rame-rame yang berisik-berisik seperti itu. Jadi Bu Guru akan mengecek terlebih dahulu daftar hadir kalian. Jono, Sinta, Tamasya, oh sedang sakit. Semoga Tamasya segera sembuh ya, agar bisa berkumpul lagi dengan kita untuk pelajaran berikutnya. Agus, Budi, dan Tina. Baik. Semuanya sudah dikeluarkan ya buku-buku yang akan kita pelajari. Siapkan posisi yang tenang, relax. Baik, kita menuju pada pembelajaran di sini mengenai teks deskripsi. Mungkin ada anak-anak yang mengetahui tentang apa sih pengertian dari teks deskripsi tersebut. Ya, benar sekali, Tina. Pengertian teks deskripsi itu seperti itu. Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan dengan kalimat deskripsi. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu tentang hal yang disampaikan dalam suatu teks. Dengan kata lain, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang melukiskan sesuatu, menyatakan apa yang diindrakan, melukiskan perasaan dan perilaku jiwa dalam wujud kalimat. Jadi seperti itu. Sebelum pada pembelajaran yang lebih melanjut mengenai teks deskripsi, Ibu Guru di sini akan memberi waktu kalian sekitar 10 menit untuk membaca buku paket halaman 51 hingga 56 mengenai teks deskripsi. Nanti Ibu Guru akan menanyakan hal tersebut kepada kalian. Ini dibaca ya, dibaca, diresapi, dimasukkan dalam otak kalian, bukan dihafalkan ya. Baik, karena 10 menit sudah berlalu, jadi di sini Ibu akan menanyakan ke kalian mengenai struktur teks deskripsi. Terdiri atas, ada yang bisa menjawab? Ya, dipersilakan Budi. Ya, betul sekali, beri tepuk tangan untuk Budi. Jadi benar, struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi, kedua klasifikasi definisi, yang ketiga deskripsi bagian. Ada juga beberapa dari buku yang lainnya mengenai struktur teks deskripsi itu ada sama juga ada 3 yaitu ada identifikasi, lalu ada deskripsi bagian, dan yang terakhir kesimpulan atau kesan. Harap dicatat ya dan didengarkan dengan baik. Bu Guru akan menjelaskan mengenai 3 hal struktur teks tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi, yang artinya pada bagian identifikasi berisi mengenai penentuan dari identitas seseorang, benda, ataupun objek lainnya. Yang kedua, klasifikasi, merupakan suatu unsur penyusun yang memiliki sistem dalam kelompok menurut kaidah atau standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu bagian deskripsi. Di dalamnya berisi mengenai gambaran atau penjelasan suatu objek atau topik yang terdapat pada teks tersebut. Jadi misalnya gini ya, Ibu Guru kasih contoh kalian, contoh sederhana untuk membuat teks deskripsi, yaitu mengenai hewan. Misalnya ini hewan kelinci. Nah, dalam teks deskripsinya itu ada struktur bagiannya. Contohnya seperti ini.
Kelinci adalah hewan mamalia, asalnya dari famili Leporidae. Hampir di setiap negara kita bisa menentukan banyak kelinci dengan jenis yang beragam tentunya, mulai dari daratan Amerika hingga ke ujung Indonesia. Sementara itu, dulunya kelinci ini merupakan hewan yang tergolong ke dalam hewan liar yang tinggal berada di daerah-daerah Afrika serta daratan Eropa. Jadi contohnya deskripsinya seperti itu. Jadi misalnya kita mau buat hal yang lain, misalnya hewan yang lain juga sama. Tentang deskripsinya sesuai dengan struktur bagian dari teks deskripsi tersebut. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, dipersilakan untuk Jono, mau tanya apa? Oh ya, dalam pembuatan baik sekali pertanyaannya ya. Baik, Ibu akan menjelaskan, dicatat dan didengarkan. Jadi benar bahwa kita itu deskripsinya tuh mengenai apa-apa saja yang ada dalam hewan tersebut. Contohnya kelinci tadi itu apa secara merinci. Tapi juga kita harus melihat struktur dan ciri-cirinya, yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks tersebut. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, di sini mungkin ada yang sudah baca tadi memahami apa itu dari ciri-ciri teks tersebut. Ya, baik sekali penjelasannya. Ya, intinya memang seperti itu. Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama yaitu menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat atau suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Dan yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Dan yang terakhir, banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat atau keadaan. Baik, sekian untuk pelajaran hari ini mengenai teks deskripsi. Jadi Ibu Guru harap selain Ibu menjelaskan, kalian juga mencatat, kan juga dibaca lagi di rumah lebih jelas. Mungkin kalian ingin mencari lebih-lebihnya mengenai teks deskripsi, bisa mencari di internet, kan sekarang tuh banyak sekali internet mengenai teks deskripsi. Jadi maka dari itu Ibu Guru akan menugaskan kalian mengenai teks deskripsi, yaitu membuat sebuah teks deskripsi tentang topik apa saja, itu menggunakan bahasa kalian ya. Jangan bahasa internet, karena memang di internet itu banyak sekali contoh-contoh dari teks deskripsi. Tapi Ibu Guru menginginkan kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Buat topik atau judul itu yang sederhana saja, yang mudah-mudah saja. Jangan mempersulit. Tugasnya ini dikumpulkan minggu depan dan kita akan bahas bersama-sama, dan kalian akan mempresentasikan hasil dari teks deskripsi kalian. Jadi bikinnya tuh sederhana saja teks deskripsinya, tidak perlu yang bertele-tele, tidak perlu yang panjang kali lebar. Sesuaikan dengan ciri-ciri dan bagian struktur. Dan tentunya nanti ya wis gitu. Jadi Ibu harap tugas ini kan tugas mandiri ya, tugas individu. Ibu harap kalian lebih aktif dalam menulis dan mencari tahu, bukan hanya karena ada tugasnya membuat, lalu kalian tidak mencari tahu apa itu misalnya struktur teks, ciri teks yang lainnya, ataupun bacaan-bacaan lainnya seperti jenis-jenis deskripsi seperti itu. Jadi sekian dulu dari pembelajaran hari ini dengan Bu Ratu. Semoga bermanfaat, sehat selalu. Kita bahas PR kalian minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.